Ya, selamat sore dan salam entrepreneur. Selamat datang Bapak Ibu di acara Entrepreneur Talk dari Ciputra Entrepreneurs Club dengan topik pada sore hari ini adalah mau berbisnis kuliner, ubah hobi jadi profit. Acara Entrepreneur Talk ini rutin kami lakukan sebulan sekali, tapi khusus di bulan Ramadan ini, acara Entrepreneur Talk masuk dalam edisi Ngabuburit Series. Jadi Bapak Ibu yang saat ini menjalankan ibadah puasa juga bisa sambil menunggu jam berbuka puasa untuk bisa mendapatkan acara-acara yang kami lakukan melalui webinar Zoom untuk semakin meningkatkan pengetahuan dan juga keahlian Bapak Ibu dalam menjalankan aktivitas usahanya. Dan pada sore hari ini sudah hadir narasumber kita yaitu Chef Hugo, seorang selebriti chef, dosen dan juga founder Perkumpulan Chef Profesional Indonesia. Selamat sore Chef Hugo. Sore Bu Beni, sore Pak Engki. Sore Chef Hugo, thank you buat kedatangannya Chef. Sama-sama Pak Engki. Sehat ya Chef? Sehat. Sehat ya, baik. Bersama kita juga sudah hadir Bapak Hengki Joyo Santoso selaku CEO dari Ciputra Life. Selamat sore Pak. Sore Mbak Beni. Sehat ya Pak ya pasti? Sehat, pasti sehat. Baik, Bapak Ibu terima kasih yang sudah bergabung. Acara ini akan berakhir nanti di jam 5.30. Bapak Ibu saya mau undang untuk bisa berpartisipasi secara aktif. Karena untuk 2 orang penanya terbaik akan mendapatkan reward yang sangat menarik dari Ciputra Entrepreneurs Club. Untuk mengawali acara pada sore hari ini, saya mengundang Pak Hengki selaku CEO Ciputra Life untuk memberikan kata pembuka. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Beni. Ya. Selamat sore, selamat datang dalam acara Entrepreneurs Talk. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu semua yang menjalankan ibadah puasa. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Chef Hugo yang di tengah-tengah kesibukan beliau telah bersedia menjadi narasumber kami dalam acara Entrepreneur Talk sore hari ini. Chef Hugo adalah seorang selebriti chef yang sudah tidak asing lagi buat kita semua. Beliau dikenal di media sebagai The Singing Chef atau dijuluki juga The Chef of Sultan karena dedikasi beliau dalam mengeksplorasi dan mempromosikan Indonesian Royal Culinary melalui serial TV Dapur Raja. Selain sering tampil di dalam berbagai acara TV, beliau juga aktif menulis dan menerbitkan berbagai buku kulineri. Beliau juga salah satu founder dari Perkumpulan Chef Profesional Indonesia dan founder dari Food Startup Indonesia. Juga yang menarik lagi, beliau adalah dosen dari Universitas Ciputra. Luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, di dalam kondisi pandemi yang saat ini kita hadapi bersama, banyak yang tentunya ingin mempunyai income tambahan dengan memulai dan membuka usaha sendiri. Usaha kuliner merupakan salah satu jenis usaha yang banyak sekali dipilih, karena investasi awalnya tidak terlalu mahal dan mudah untuk menjalankannya, terutama bagi yang mempunyai hobi masak. Dan bisa dijalankan dari rumah sesuai dengan keadaan pandemi yang menuntut kita untuk di rumah saja. Namun demikian, mengubah hobi masak menjadi suatu bisnis kuliner yang menguntungkan tentu tidak mudah. Banyak yang akhirnya menyerah dan menutup kembali usaha kuliner yang dirintisnya. Sore hari ini, kita akan banyak belajar dari Chef Hugo bagaimana mengubah hobi menjadi suatu bisnis kuliner yang menguntungkan. Chef Hugo akan membagikan pengalaman serta tips dan triks yang tentunya akan sangat berguna bagi Bapak Ibu sekalian yang berminat memulai usaha kuliner atau sudah punya usaha kuliner dan ingin mengembangkannya. Acara Entrepreneurs Talk sore hari ini tentu saja dipersembahkan oleh Ciputra Entrepreneurs Club. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam program Ciputra Entrepreneurs Club, saya mendorong Bapak Ibu untuk segera bergabung. Bapak Ibu bisa menghubungi orang yang mengajak Bapak Ibu dalam acara webinar sore hari ini atau menanyakan lebih lanjut bagaimana cara bergabung melalui bisnis support kami. Program Ciputra Entrepreneurs Club sendiri memberikan berbagai manfaat kepada para membernya, antara lain meningkatkan skill entrepreneurship melalui berbagai seminar dan training, antara lain seperti acara Entrepreneurs Talk sore hari ini, mendapatkan proteksi asuransi untuk melindungi usaha dan keluarga dari para entrepreneurs maupun calon entrepreneurs, mengumpulkan modal usaha untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha, serta mengembangkan relasi bisnis, mempromosikan usaha yang telah dimiliki, dan mendapatkan peluang-peluang bisnis baru. Saya percaya kondisi pandemi yang kita hadapi saat ini seharusnya tidak membuat kita putus asa. Kita justru harus semakin semangat untuk belajar dan menggali potensi kita untuk menciptakan peluang-peluang baru. Sekali lagi atas nama Ciputra Entrepreneurs Club, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Chef Hugo
atas kesediaan beliau hadir sebagai narasumber dalam acara Entrepreneurs Talk sore hari ini. Terima kasih dan salam entrepreneurs. Ya, terima kasih Pak Hengki, Bapak Ibu, Pak Hengki dan juga Chef Hugo, banyak sekali peserta yang sudah hadir di sore hari ini. Ada yang dari, saya sapa dulu ya, ada dari Hong Kong, kemudian juga yang dari Hong Kong ini member Ciputra Luar e-Club biasa, ya. dari Hong Kong. Oke, kemudian juga dari Kota Serang, dari Ponorogo, dan beberapa kota lainnya yang sudah absen nih. Nanti Bapak Ibu yang ada di Hong Kong, di Indonesia, dan di negara lainnya yang berpartisipasi, karena kita selain lewat webinar, juga streaming melalui Facebook, Instagram, dan juga YouTube Ciputra Entrepreneurs Club. Bapak Ibu boleh berpartisipasi untuk bertanya secara langsung kepada Chef Hugo. Kalau yang di webinar bisa menggunakan fitur Q&A untuk Bapak Ibu yang bergabung atau melihat acara ini di Facebook, Instagram maupun YouTube bisa gunakan section komen. Baik, tanpa berlama-lama saya mau undang Chef Hugo untuk bisa menjelaskan topik pada sore hari ini, mau berbisnis kuliner, ubah hobi jadi profit. Silakan Chef. Oke, selamat sore Bu Bene, selamat sore Pak Hengki, selamat sore teman-teman yang sudah hadir ya. Salam entrepreneur dari Chef ya. Jadi memang Chef akan jelasin sedikit tentang konsep mengubah hobi ya jadi profit ya. Jadi kita tahu bahwa kondisi pandemi ini memang ada yang suka masak kemudian jadi profit. Tapi ada juga yang terpaksa mengubah mindsetnya memasak itu jadi profit. Nah, Chef akan coba membantu teman-teman seperti ini. Waktu kita mau, ya Chef fokus ke digital branding sih. Memang materi yang hari ini Chef coba ajarkan itu tentang digital branding. Monggo Bu Bene. Ya. Jadi untuk bisnis makanan itu memang yang paling penting adalah teman-teman sebelum buka atau yang sudah buka itu sudah punya branding terlebih dahulu. Kenapa ini penting? Karena ini adalah kayak acuan dasar teman-teman mau kemana. Ya, jadi biasanya ada yang misal gini, hobi saya nasi goreng. Ya, kemudian kita akan coba samakan data. Ya, maksudnya begini. Orang yang suka nasi goreng itu berapa banyak sih? Nah, itu kita harus samakan data. Nyamakan dari mana? Dari digital. Kita bisa ngeceknya. Nanti Chef ajarkan pakai strategi 502-nya Instagram itu. Nah, itu teman-teman bisa lakukan itu. Ya, jadi selain hobinya itu jadi profit, itu bisa berkembang lebih besar. Cuman kita harus bekerja cerdas. Caranya gimana? Harus punya konsep branding yang bagus. Jadi nanti ini setengah workshop, Chef akan ajak teman-teman untuk gimana caranya yang tadi hobi itu profitnya bisa maksimal dengan cara membenahin brandingnya. Kemudian kita itu aplikasikan lewat media sosial. Makanya Chef hari ini ngajarkan tentang digital branding. Ya, digital branding ini penting karena apa? Efektif. Basisnya itu data. Teman mau cari data apa aja bisa ditarik. Makanya ini penting. Kemudian mudah diaplikasikan. Ya, kalau teman-teman lihat sekarang semuanya itu bisa narik data, bisa cari tahu gimana efeknya suatu promosi itu terhadap bisnis kita. Ya, kalau teman-teman ikut kelas Instagram di YouTube itu banyak yang keluar uang 50.000 dapat 100.000. Dia hitung dan itu semua bisa diatur. Nah, ini yang Chef akan coba ajarkan ke teman-teman gimana mempraktekkan itu, tapi terlebih dahulu membenahi brandingnya. Ya, jadi waktu kita tahu hobi, tak anggap aja, Chef anggap aja hobinya itu semuanya hobi masak ya. Berarti gimana hobi masak itu bisa sesuai dengan yang dimaui pasar. Oke, jadi biasanya saat kita membuat sesuatu, itu kita harus persamakan frekuensi data yang dipunyai konsumen sama produk yang mau Bapak Ibu lakukan. Ini penting. Jadi caranya gimana? Yaitu tangannya harus rajin ngecek hashtag yang paling banyak, paling tinggi di internet itu apa. Ya, nah lewat situ. Nah cuman, oke. Dari nanti setelah mengecek hashtag yang paling banyak, baru teman-teman itu akan ngecek lagi tentang hal lainnya. Ya, termasuk nanti marketnya kemana, biasanya yang ngetek itu umur berapa, seperti itu. Ya, jadi gini aja,
biar gampang, kita langsung aplikasi ya teman-teman. Silakan ngambil kertas ya. Chef akan mulai juga memulai membenahin branding awal. Kenapa? Karena ini jadi panduan nanti teman-teman untuk bekerja, untuk jadi profit. Yuk, next boleh. Jadi chef ada 3 ya yang akan chef bantu untuk membenahin brandingnya terlebih dahulu. Karena ini nantinya itu begini, kalau teman-teman brandingnya sudah beres, itu akan memudahkan untuk promosi. Jadi kita sudah tahu, oke, hobiku ini untuk jadi profit, segmen pasarnya harus sesuai yang tak mau. Kita kan tahu nih, misalnya nasi goreng. Siapa sih yang makan nasi goreng? Oh ternyata orang yang begini. Orang yang begini ini umur berapa? Nah ini teman-teman harus jadi punya panduannya. Caranya gimana? Ya tadi itu, cari tahu lewat media sosial. Ya. Nah, setelah tahu, nah teman-teman pindahkan itu ke form ini. Ya, supaya ini nanti bisa jadi acuan untuk kita melakukan promosi berikutnya. Seperti itu. Ya. Jadi biasanya yang ditanyain kalau kita mau bikin branding ya, itu hal-hal ini, ada 3 bagian. Brand identity ya, nanti satu lagi ya, ada 3. Nah, kalau teman-teman bayar orang ya untuk bikinkan ini, itu kurang lebih teman-teman harus ikut paket 8 juta per bulan. Dan ikut paketnya misal harus minim 4 bulan. Itu barusan brandingnya benar. Ya, nah, daripada bayar mahal-mahal kondisi begini ya, chef kasih aja workshopnya ini bocorannya itu ini loh. Ya, silakan teman-teman isi nanti atau di screenshot juga boleh. Jadi teman-teman tuh harus tahu hobi teman-teman tuh apa. Kenapa teman-teman tuh bikin produk itu? Filosofinya apa? Inspirasinya apa? Sejarah di balik brandnya itu apa? Teman-teman harus catat. Kenapa? Ini akan jadi panduan dasar untuk branding dasarnya sama nanti pengembangan branding. Kalau berubah dari yang filosofi awal, nah itu teman-teman harus pikirkan. Ini akan jadi pencitraan image tentang branding teman-teman. Jadi nggak asal ngikut. Dan nanti semua bikin nasi goreng, semua jualan nasi goreng. Semua jualan soto, semua jualan soto. Enggak, teman-teman kan namanya kita masuk ke workshop gimana sih kerja yang benar. Kenapa kok branding-branding di luar yang besar-besar itu bisa maju sedemikian pesat? Karena mereka berakar pada satu yang kuat namanya brand. Nah, itu teman-teman saya coba ajarkan ya. Jadi benerin dulu filosofinya, inspirasinya sama sejarahnya. Saya itu nanti ditanyakan, teman-teman tuh janjikan brandnya itu apa? Dicatat. Aku pengen jadi snack terbaik. Ya snack begini. Aku pengen jadi, kalau memang harus nasi goreng yang seperti apa? Ada nggak sejarah nasi goreng yang teman punya itu yang berbeda dengan yang lain? Ini yang harus teman masukkan ke dalam konsep branding teman-teman. Ya, baru nanti uniknya apa sih? Misalnya karena kita punya level kodasan sekian level. Saya punya karena tingkat kemanisan sekian level. Nah, ini dimasukkan. Karena itu nanti akan jadi the whole konsep buat maju berperang. Nggak punya ini, teman-teman mau perang pakai apa gitu loh. Nanti ditanyain sama form yang ada di Instagram, ada di Facebook, target marketnya apa? Keunikannya apa? Nggak bisa jawab. Makanya harus bikin dulu. Nah, biasanya pertanyaannya seperti ini. Teman-teman boleh catat ya. Nanti boleh tanya diisi juga visinya apa. Jadi teman-teman ini bikin nantinya ini punya brand ini, punya usaha nasi goreng, gado-gado, rawon itu visinya Kak seperti apa? Bikin yang besar, misalnya jadi frozen rawon nomor 1 di dunia, enggak apa-apa. Nanti kita bisa kirim rawon ke seluruh dunia, tapi visi harus ditulis. Kenapa? Karena itu adalah patokan tujuan teman-teman untuk loncat nanti. Kalau cuman jualan rawon, apa bedanya sama yang di luar sana dengan yang Bapak Ibu hadir di webinar ini? Jadi teman-teman harus punya visi dulu. Misalnya saya punya snacknya itu kayak misalnya keripik singkong. Visinya apa? Jadi keripik singkong yang mendunia. Lewat mana? Nah, salah satunya nanti lewat misalnya Ciputra Entrepreneurs Club dibantu dikenalkan. Nah, itu tapi harus punya visi terlebih dahulu. Itu akan jadi panduan ya. Terus misinya baru nanti langkah-langkahnya. Ditulis juga. Terus dicek, bikin aja brand dalam satu kalimat apa.
Terus kepribadian brand. Kepribadian itu brand itu penting karena itu nanti akan mewakili dalam desain dan segala sesuatunya. Jadi nggak asal nanti, oh sana gambarnya pelangi, saya ganti pelangi. Sana gambarnya hijau semua, saya ganti hijau. Enggak. Harus punya kepribadian dari brand itu. Itu akan memperkuat. Misalnya, saya suka nih, misalnya Ciputra Entrepreneurs Club. Kenapa kok warnanya silver? Iya, karena dia mungkin pakai dari sisi Feng Shui. Kalau bisnis begitu, dia harus pakai warna putih silver. Jadi dia mengarahkan brandnya itu jelas. Kalau bisnis model begini, ya warnanya putih silver itu kayak begitu, emas. Ya, karena bisnisnya misalnya bergerak di asuransi, perbankan dan lain sebagainya. Itu harus punya kepribadian. Nah, misalnya kalau teman-teman makanan, berarti bermainlah di warna hitam, merah, kuning, coklat seperti itu. Jangan main warna silver, jangan main warna putih, jangan main warna hijau, beda. Ya konsepnya identiknya itu pencitraannya beda, itu berlaku di seluruh dunia. Jadi penting mengenal tentang kepribadian brand. Terus nanti teman tulis tagline-nya mau seperti apa. Ya, sudah di screenshot, kita masuk ke slide kedua. Slide-nya nggak banyak, cuma ada 5. Semoga berguna ya. Terus, nah ini yang Chef anggap penting, harus tahu target konsumennya siapa ya. Karena maksudnya kita harus tahu nasi goreng ini misalnya aku buat level kepedasan, yang tertarik dengan level kepedasan ini siapa? Tulis wanita, pria atau apa? Oh ternyata wanita. Oh ya berarti nanti waktu kita promosi di digital, di media sosial, kita tulis hanya wanita. Ya, survei membuktikan bahwa rata-rata orang promosi itu hanya mengambil 3% dari marketnya. Padahal ada 97 market yang tidak terjangkau gara-gara apa? Teman-teman tidak membuat panduan branding yang benar. Seperti itu ya. Terus aja pesaing brandnya siapa, terus kira-kira tingkat posisi brand teman-teman itu di mana? Masuk low, medium, apa high? Terus perbedaannya apa? Terus apa yang Anda lakukan untuk pengenalan dan promosi? Tapi aku rasa jawabannya semuanya digital branding karena sekarang larinya ke sana ya. Yang ketiga, teman-teman itu boleh, yang ketiga boleh nextnya Bu ini. Nah ini identitasnya. Teman-teman harus punya ini dan tulis preferensi warna. Mengapa memilih warna tersebut? Ini efeknya akan ke seluruh desain. Jadi nanti kalau marketing nanya desain warnanya harus apa? Jelas, kita perusahaan ini warnanya ini. Jadi nggak hari ini warnanya coklat, besok warnanya hijau. Kenapa? Ini adalah pencitraan. Kalau teman-teman nanti misalnya sudah bangun selama 5 tahun warnanya hijau tiba-tiba diganti merah, orang akan bingung. Oh dulu mungkin bukan produknya. Setauku yang produk ini warnanya hijau. Nah bisa jadi. Makanya penting punya panduan ya. Terus punya nggak warna yang tidak diinginkan? Ya sudah jelas kita nggak pakai warna biru, kita nggak pakai warna hijau juga untuk makanan ya, kecuali itu herbal. Herbal masih biasanya orang masih menggunakan warna hijau. Tapi kalau bukan selain herbal, biasanya kita nggak menggunakan warna hijau. Terus kalau punya referensi desain, monggo dituliskan juga. Ya, dituliskan di sini terakhir, kalau itu orang, itu kayak apa? Karena ini nanti juga berpengaruh kepada icon, kemudian kepada flash nanti yang akan jadikan untuk promosi. Ini penting. Kalau teman-teman sudah bisa menjawab 3 ini, ya, at least teman-teman sudah punya panduan kecil terkait untuk maju, ngerubah yang teman-teman punya hobi masak ini ke profit. Seperti itu ya. Jadi base-nya secara akademiknya teman-teman harus ngisi ini. Ya, oke, next-nya. Ini slide terakhir. Ini praktek cara menggunakan strategi yang kalau ada di media sosial. Nah, biasanya untuk mengerjakan ini, teman-teman harus punya tadi panduan branding tadi. Ya, baru bisa mengerjakan. Misalnya, kita menggunakan strategi 502 dari Instagram. Itu apa? Jadi teman-teman ini begini. Follow minimum 20 akun yang berhubungan dengan produknya teman-teman. Misalnya kalau aku misalnya Bandung atau nasi goreng, ya aku ketik yang jualan nasi goreng itu siapa? Aku follow. Terus setiap kali dia itu ngasihin posting, teman-teman harus komen di situ. Ya, komen. Tujuannya apa? Kan orang waktu ngelihat, kan dia ngeliat siapa yang komen. Oh, ini kok komen, kok produknya hampir sama. Dia masuk ke media sosial teman-teman. Ini harus dilakukan ya.
ini akan merubah ya, ini termasuk salah satu yang banyak sekali viral, omsetnya langsung berkali-kali lipat karena melakukan hal ini. Ya, jadi teman-teman boleh coba juga melakukan strategi 502 ini. Follow, habis follow kasih komen ya, habis komen terus follow up. Kalau mereka sudah join, di follow up. Ya, seperti itu. Terus ya ini cuman note ya, jangan cepat-cepat nanti teman-teman di-ban. Udah itu aja. Ya, contohnya kayak ini misalnya. Jadi misalnya ada nasi goreng, ternyata dia itu yang like-nya banyak. Ya. Oh, berarti ini termasuk enak. Teman masuk follow ya. Terus habis follow cepat komen di sering-sering aja komen, tapi jangan komen lagi, kasih waktu. Begitu komen kan orang lihat, oh ini komen kok profil picture-nya lucu ya. Nah, teman-teman mulai masuk. Makanya komen itu juga harus ditata, cara tata bahasanya seperti itu. Oke, mungkin itu yang Chef bisa share ya. Nanti silakan teman-teman bertanya ya supaya keluar ilmunya ya. Mungkin itu sedikit share-nya dari Chef ya terkait branding. Dasarnya branding. Kemudian untuk mendapatkan profitnya itu silahkan melakukan berbagai promosi media seperti salah satu trik yang Chef berikan. Oke, silakan. Ya. Terima kasih Chef. Bapak Ibu silahkan mengajukan pertanyaan ke Chef Hugo. Bisa gunakan fitur Q&A untuk webinar. Kalau Facebook, Instagram, YouTube gunakan section komen, nanti akan dicatat oleh host kami. Sebelum saya membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah masuk, saya mau bertanya dulu ke Chef Hugo sebentar. Yes. Ya, kalau diperhatikan tren sekarang ini ya Chef ya, kan muncul dari waktu ke waktu tuh bisnis kuliner dengan segala tren dan juga jenis makanannya gitu ya. Kalau sekarang ini kan yang lagi tren happening dimanapun dan hampir menjamur tuh bisnis kopi. Ya. Banyak banget mulai dari kopi yang harga di bawah 10.000 untuk kota Jakarta ya, sampai yang di atas 10.000 yang premium gitu ya. Atau ayam geprek, sekalinya bikin ayam geprek dengan brand ini tiba-tiba muncul brand yang lain dengan harga yang dibanting banget gitu ya, banting-bantingan harga. Nah kalau menurut Chef sendiri, kalau kita baru masuk ke bisnis kuliner, apakah sebaiknya kita ikuti tren yang ada sekarang ini atau kita membuat sesuatu yang berbeda gitu, yang sesuai dengan hobinya kita. Kalau tadi katanya Chef misalnya hobinya makan nasi goreng dan kebetulan juga bisa masak nasi goreng, ya udah daripada ikutin tren saat ini bikin bisnis geprek atau coffee shop, ya udah saya bikin nasi goreng tapi mungkin di tatanya tuh lebih kekinian atau kemasannya lebih kekinian. Gimana Chef? Baiknya seperti apa kalau kita baru mau terjun ke bisnis kuliner? Oke, jadi kalau mau terjun ke kuliner itu memang kan persaingannya ketat banget. Betul. Ya. Jadi memang yang pertama harus tahu trending paling besar minat ya itu apa. Ya, kalau teman-teman lihat misalnya satu brand besar, contoh ya, aku apa sebut nama misalnya yang Wings Food. Coba perhatikan, apakah dia ada menjual sesuatu yang sifatnya milenial? Enggak. Dia jualnya sesuatu yang sifatnya umum. Tapi untuk dapat penjualannya besar. Nah, teman-teman juga begitu, nggak harus yang misalnya menu-menu milenial seperti sekarang, tapi menu-menu yang disukai orang, tapi yang seperti apa yang teman-teman punya. Nah, itu lebih banyak ke triknya. Jadi, yang pertama itu adalah cek jual yang umum aja enggak apa-apa, tapi kasih sentuhan yang berbeda, inovasi. Yang kedua, yang Chef biasanya lakukan itu adalah substitusi. Jadi misalnya, yang dulu misalnya aku bikin sushi, ya, kuliner Jepang, itu aku harus pakai misalnya beli mirin, kemudian pakai sake. Ya. Nah, waktu Chef substitusi, Chef ganti produknya. Yang dulunya mirin, tak ganti sama pek biju. Pernah tahu kalau di pasar tuh ada namanya yang botol hijau ya, arak beras. Aku pakai pek biju, tak kasih gula sedikit. Nah, itu akan menggantikan mirin tapi versi lokal. Kemudian sakenya aku tetap pakai pek bijunya full. Karena itu juga arak beras yang kita punya, enggak harus import dari Jepang. Ya. Jadi bisa inovasi, bisa substitusi. Jadi misal substitusi begini. Kalau aku kan misalnya produk cookies, aku akan ngecek produk cookies yang
produk mentega Mm-mm. yang punya rasa paling tinggi Mm-mm. tapi harga paling murah. Mm-mm. Nah, itu bisa jadi substitusi. Biasanya harusnya butter, full butter, Wisman misalnya. Aku sekarang pakai satu margarin. Nah, ini sebagai bentuk substitusi. Yang dulunya susah nyarinya, aku pakai. Misalnya, kalau dulu isian, aku misalnya ayam. Nah, aku yang kulakukan apa? Jadi aku bikin inovasi satu produk yang full pakai daging premium. Kemudian daging ayam yang masih nempel di tulang itu aku betetin, aku lepasin untuk menu yang lain. Jadi itu jadi ada yang kelas premium aku jual lebih mahal, tapi ada yang overlap itu aku jual untuk satu menu yang harganya juga mahal juga, tapi jadi sesuatu yang baru. Nah, itu teman-teman yang harus pintar dalam terkait substitusi tadi. Seperti itu. Jadi jangan mentok-mentok, misalnya kalau aku jual ayam geprek itu leftovernya apa sih? Ada ceker, ada jeroan, ada kulit. Nah, itu harus jadi sesuatu yang berbeda. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Cina. Jadi dia tidak pernah menyisakan sedikit pun sisa. Jadi kalau ayam itu ya, kalau di blender ya di blender sama mulai dari paruh sampai bulu semuanya dicincang. Kalau bisa bulu diikutkan semua. Nah, itu yang bikin konsep substitusinya dia bisa maksimal. Kayak begitu. Tapi harus punya pengetahuan memasak yang cukup advance nggak sih, Chef? Soalnya kalau misalnya dia cuma punya pengetahuan yang basic gitu, ya sebenarnya bisa belajar sih dari manapun ya, Chef ya, untuk bisa mendapatkan itu ya. Kan kita punya Ciputra Entrepreneurs Club. Luar Kita biasa. ada tempat, kan kita saling bertanya, kita saling, kan di sini banyak relasi. Dan juga banyak teman-teman yang kompeten di belajar juga di dalam sini. Jadi bertanya, Chef termasuk salah satu di dalam Ciputra Entrepreneurs Club yang bisa membantu teman-teman. Kalau teman-teman mau tertarik untuk bertanya-tanya lebih lanjut ya, kita sering adakan seperti ini. Jadi silakan join aja supaya dapat relasinya, dapat ilmunya, dapat trainingnya lebih detail. Kalau sekarang kan cuma sekilas pendek ya, cuma 30 menit. Tapi nanti kalau teman-teman bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club akan dapat banyak fasilitas lebih seperti itu, termasuk pengembangan asetnya tadi ya. Betul. Dan kita juga akan bikin workshop juga ya dengan Chef Hugo ya, jadi bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak juga ya. Jadi Bapak Ibu, solusinya sebenarnya dimanapun ada, tapi kalau Bapak Ibu mau mendapatkan solusi yang lebih intens juga, kemudian bisa sharing lebih intens juga dan bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam, tadi Chef Hugo juga sudah sampaikan di solusinya ada di Ciputra Entrepreneurs Club, karena Bapak Ibu juga bisa saling belajar, saling sharing juga. Saya ke pertanyaan berikutnya ya, Chef ya. Pak Hengki, saya izin sebentar ke Chef Hugo ya. Baik. Sekarang ini kan karena alasan modal dan juga karena kondisi pandemi ya, banyak sekali orang yang memulai bisnis kuliner secara online gitu. Misalnya WFH-nya lebih lama gitu dalam 1 minggu, kemudian banyak ibu-ibu juga pekerja yang akhirnya dia coba-coba masak, enak, terus coba posting kan, entah di WhatsApp status atau di sosial media, akhirnya jadi menghasilkan uang gitu. Akhirnya mereka jadi jualan online bisnis kulinernya, tapi nggak punya offline presence gitu ya. Nah, tantangan pemasaran online kalau untuk memperkenalkan produk dan brand secara efektif kan kalau bisnis kuliner itu masalah rasa ya, Chef. Tes gitu ya. Sedangkan kalau misalnya full online kan kalau kita mau kasih giveaway terus untuk tester itu kan lumayan bengkak tuh cost-nya. Kalau tips dari Chef Hugo sendiri gimana nih, Chef, menyiasati hal tersebut? Kalau yang pemula banget, biasanya chef ajarkan itu konsep trading. Ya. Gimana tuh, Chef? Jadi dia menjual produk temen yang enak. Ya. Jadi dia ngomong, aku jualan produk ini loh, kamu nggak usah ngantri di sana. Ya. Reseller berarti. Ya, reseller ya. Nanti kalau sudah punya pasarnya cukup besar, nah kita baru punya produk sendiri, kita baru ngomong, cobaan ini loh, ini bagus. Tapi kita sudah punya market di awal, ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau chef, aku capek menjual punya orang, untungnya nggak besar, mau jual sendiri. Kalau mau jual sendiri bisa, pakai konsep testimoni, ya. Jadi kita memang itu banyak yang di internet itu online itu kan juga banyak yang testimoni dipaksa lah ya. Jadi dari testimoni, dan itu efeknya ternyata survei membuktikan pembelian cukup meningkat. Ya ternyata orang kita tuh masih banyak yang percaya dengan
testimoni. Jadi itu bisa dilakukan, melakukan testimoni. Jadi si A jadi, ayo cepetan testimoni. Nah, itu yang di-upload di media sosial. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman ini, nah ini yang Chef suka juga dari Ciputra Entrepreneurs Club itu teman-teman bisa sharing bisnisnya. Jadi kita kan membernya cukup banyak, itu ada 5.000. Nah itu biasanya akan saling mensupport bisnis teman-teman. Jadi yang punya, kayak kemarin itu, kita kasih bikin acara bazar ya. Terus kemudian bikin table talk tentang bisnisnya A, B, C, D. Jadi at least teman-teman tahu. Kemudian pas ada coba-coba, kan mereka juga testimoni. Jadi sesama member di dalam klub ini itu sangat membantu juga produk teman-teman untuk menjadi besar. Seperti itu. Kemarin juga kalau yang di Surabaya itu kita juga jadi saluran buat informasi dari pemerintah. Misalnya kemarin kita ada share ke para member, silakan gabung itu, misalnya Pemkot ngasih stand gratis ya. Kita ada dikasih stand gratis di sentra ikan Bula. Tempatnya bagus banget, satu serambi, di depannya langsung laut ya. Kondisinya karena pandemi kemarin ditutup, jadi banyak yang keluar. Nah, kosong bingung Pemkotnya toh, nawarkan ke kita. Nah, kita ngambil kesempatan itu karena kita tahu pandemi akan berakhir dalam berapa bulan ini. Sikat dulu, karena kalau nanti pandeminya lewat, yang dulu pernah buka stand di sana balik. Nah, kita cepat-cepat masuk. Nah, informasi seperti itu biasanya akan di-sharekan ke biasanya klub-klub seperti ini. Itu teman-teman join aja ya, itu akan membantu bisnis teman-teman seperti itu. Itu salah satu alternatif yang bisa teman-teman dapatkan. Ya, betul sekali ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya baru pemula, terus supaya meminimalisir budget atau cost juga bisa tadi ya dari testimoni, karena kita nggak perlu tahu produk itu seperti apa dengan mencicipi ya Chef ya, cukup lihat dari review atau testimoni orang ya. Yes. Ya, dan juga di Ciputra Club menjadi solusi untuk bisa mempromosikan produk atau usaha dari member kita juga. Selain dipromosikan oleh Ciputra Club, juga dari member yang lain juga akan saling support untuk mempromosikan usaha satu sama lain. Baik, sebelum saya lanjut ke pertanyaan Bapak Ibu, Pak Hengki mungkin ada yang mau ditanyakan sebelumnya Pak, silahkan. Ya, Chef, thank you Chef. Kalau kita perhatikan nih Chef, di bisnis kuliner, itu kan selain kita bisa membangun brand sendiri atau menciptakan produk sendiri, bisa dilakukan juga dengan franchise. Ini kan banyak sekali tawaran franchise nih, dari mulai yang miliaran sampai cuma jutaan gitu kan. Kalau menurut Chef Hugo sendiri, kalau sebagai orang yang baru mau mulai berbisnis kuliner, lebih baik kita bangun brand sendiri atau langsung aja beri franchise? Jadi kalau bikin brand sendiri itu memang berat ya. Kita tahu banyak cerita-cerita tragis ya saat kita membangun brand ya. Memang karena biasanya teman-teman yang bangun brand itu tidak punya dasar yang kuat untuk membangun brand. Sehingga makanya Chef tertarik untuk share yang tadi itu loh. Isi dulu, itu akhirnya jadi panduan teman-teman bikin brand. Nah, cuman franchise sekarang itu agak mulai rancu ya. Karena kan konsep franchise itu sekarang rancu dengan proyek kerjasama. Karena kan orang-orang ini kayaknya tahu Pak Hengki, kalau franchise itu pajaknya lebih besar daripada kalau kita cuma ngomong kerjasama. Kemitraan gitu ya. Kemitraan. Nah, kalau kemitraan itu pajaknya kecil. Jadi teman-teman ini kayaknya sudah jago banget. Jadi dia nggak mau pakai bahasa franchise ya. Nah, cuman memang franchise itu enaknya apa? Sistemnya sudah ada, produknya sudah ada, teman-teman tinggal jalan cari orang untuk menjalankan. Enaknya di situ. Cuman brandnya ikut orang. Brandnya ikut orang, betul. Tapi kalau kita, ya silakan Chef. Keuntungannya ya pasti lebih banyak kalau kita punya brand sendiri. Cuman kan bikin brand sendiri kayak kita harus punya formula sendiri, itu kan susah. Betul. Investasinya lebih besar kalau bikin brand sendiri ya Chef ya. Betul, lebih besar. Tapi memang kalau sukses akhirnya pasti keuntungannya lebih besar gitu kan Chef ya. Betul. Tapi gini Chef, kalau misalnya kita mau putusin nih, oke ya udah saya mau beli franchise aja. Gimana sih Chef, ada tip nggak cara ngevaluasi franchise mana yang harus kita pilih? Ini kan pilihannya banyak nih. Ya dari mulai ya misalnya kopi aja udah mereknya udah macam-macam gitu kalau kita mau bikin usaha kopi kan. Dan
banyak sekali franchise-nya. Itu cara Oke, milihnya gimana gitu buat orang yang baru mau masuk bisnis kuliner ini kan kebingungan kadang-kadang. betul. Jadi biasanya kalau chef, makanya kadang konsultasi itu penting ya. Ya, Jadi memang chef itu kalau di Universitas Ciputra, chef memberikan konsultasi gratis. Maksudnya ya, begini, kita cek dulu ya, misalnya aku mau ambil franchise eh, ayam ayam goreng renyah, ayam goreng crispy kayak fried chicken. ya, Ya. ya, Terus ditanyain berapa franchise-nya 5 juta. ya. Nah, chef tanya dulu, yang paling menurutmu oke itu apanya? Oh, Hmm, formulanya chef, enak. Nah, kalau itu kan gampang. Kamu tinggal ya, misalnya ke satu perusahaan, tak kasih kontaknya, bisalah tak kasih kontaknya. Kamu pergi ke Ajinomoto, contoh, sorry sebut brand ya. Kamu ya. pergi ke sini, ya, tak kenalkan salesnya, kamu langsung aja beli formula, dia sudah ada tepung jadi. Nanti juga Hmm, diajarkan, dikasih training untuk penggunaan produk. Begitu juga nanti kopi. Nanti chef bisa kasih nomornya, kamu hubungi ini aja loh. Misalnya kamu untuk branding sendiri, ya. tetap kalau chef lebih prefer kamu bikin branding sendiri, tinggal tak bantu produknya itu mengenalkan ke supplier-supplier yang skala pabrikasi, yang jelas ada BPOM-nya, ada maksudnya benar-benar di riset ya, jadi nggak asal asal nyampur tepung buka buat franchise seperti itu. Jadi biasanya yang chef anjurkan tetap bikin brand sendiri ya. Yang chef bantu itu adalah tak kenalkan relasi franchise untuk produk formulanya seperti Hmm, itu. Jadi lu bungono ini karena juga kamu selisih 5.000 per kilo untuk tepung itu ngefek loh kalau dikali per hari habis berapa kilo, kemudian dikali 1 bulan, itu ngefek, bisa sampai 3 juta, itu bisa bayar satu pegawai untuk jaga satu gerobak. ya, Kayak gitu. ya, Jadi kamu ya. tak Oh, kenalkan aja, hubungi misalnya Pak Lukman. Pak Lukman ini biasa untuk memasarkan formula tepungnya. Atau misalnya kamu hubungi Pak, kalau itu ada misalnya sirup-sirup gitu ya, kamu hubungi Pak yang dari Kuera ya. Kamu bisa kontak dia, nanti dia akan ngasih kamu trik-triknya formulanya karena tapi ya itu pakai sirupnya dia atau pakai kopinya dia itu ya, ada itu ya. akan jauh lebih murah biasanya itu yang kita uh, berikan apa itu konsultasinya kayak begitu Iya. ya. Jadi kalau misalnya, Chef, kalau franchise itu sebenarnya apa sih yang lebih kita pilih? Brandnya atau apanya ya, Chef ya? Kalau kita memang mau beli franchise. uh, Brandnya sih karena juga Lebih ada yang brandnya. misalnya brand Ya, itu penting jadi misalnya kalau aku ngambil misalnya Baba Raffi aku ya. udah tahu aku begitu buka orang udah tahu ini Baba Raffi sudah nggak usah ngomong udah tahu ini enak kayak begitu. Oke, oke, Cuman oke. makanya kalau branding itu penting, kalau lu sudah besar, itu nggak usah testimoni, nggak usah apa, orang sudah tahu ini besar, ini pasti enak, kayak begitu. Ya, 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 Nah, ya. tapi kalau yang kecil-kecil nih yang teman-teman harus hati-hati. Ya, karena kan tidak banyak orang juga tahu misalnya uh, uh, Kentucky Fried Chicken merek Ana, kan ya memang dia franchise, tapi kan Hmm. aku nggak tahu si Ana ini rasanya gimana. Nah, itu yang Hmm. jadi franchise yang berbahaya dari segi brandingnya seperti itu. Nah, untuk Oke. bangun branding itu luar biasa costly. Ya, Jadi ya, ya, memang berat ya. ya, ya, ya. Jadi kalau kita memilih franchise, harus condong ke yang punya brand kuat ya, Chef ya. Bukan ke Betul. arah kualitas produk, karena kualitas produk sebenarnya kita bisa lakukan dengan cara yang lain gitu kan. Ya, jadi memang harus ngelihat sih brandnya siapa, yang Hmm. punya siapa, manajemennya kayak apa. Jadi biasanya yang dicek dulu itu manajemen. Kita tanya keuangan, sama biasanya kan sekarang ini sudah zaman digital. Kita bisa lihat komennya itu loh, orang yang ngambil franchise-nya itu kan kelihatan. Oh jangan ngambil di dia ini suka dikurangin pesan 2 kilo ternyata cuma dikirim 1 kilo 800 gram tak timah. Nah itu ada biasanya ada suka komen atau Ya, ya. kita cari tahu. Jadi biasanya kita tipsnya adalah nyari tahu tentang informasi tersebut gitu. Tapi yang paling penting kalau chef ya tadi, yang itu tadi loh, ngecek di media sosial seberapa kuat brand tersebut ada di pasaran. Oke. Sekarang semuanya Oke. bisa dicek lewat Lewat Betul. media sosial ya, Chef. ya. Oke. Baik. Oke, thank you, Chef. Thank you. Sama-sama Pak Engki.
Kita lanjutkan ke pertanyaan Bapak Ibu yang sudah bertanya, ada 29 pertanyaan dari 30 pertanyaan dari webinar. Pertanyaan pertama dari Ponorogo, Pemerintah Desa Selur ya. Ini Pak Kadesnya yang bertanya ya. Untuk menunjang desa wisata yang tetap mempertahankan kearifan lokal, kalau menurut Chef sendiri, jenis makanannya itu apa yang bisa ditonjolkan dengan harga yang pasti sangat terjangkau. Nah, metodenya seperti apa, Chef, untuk bisa mempromosikan makanan lokalnya? Silakan. Oke, jadi bisa yang pertama itu dari Bapak lihat yang lagi ngetren itu apa, itu Bapak buat. Atau Bapak yang ada di sana itu ngelihat potensinya di desa wisata itu apa, itu yang diangkat disesuaikan dengan permintaannya yang banyak di pasaran apa. Misalnya permintaan keripik itu tidak pernah rendah, selalu tinggi. Nah sekarang potensi di desa itu apa yang bisa dijadikan keripik? Aku rasa semuanya bisa. Saya kasih bocoran sedikit ya, Chef ya. Di Desa Selur ini kalau nggak salah, produknya itu juga sudah diekspor tuh cincau. Dan cincau dari Desa Selur ini kalau saya browsing-browsing itu nomor 2 di dunia untuk serat yang terbaik gitu. Nah kira-kira apalagi nih Chef, maksudnya yang perlu dieksplor gitu selain cincau mungkin turunannya banyak dan olahannya banyak ya Chef ya. Tapi kalau menurut Chef sendiri apalagi yang bisa diolah gitu dari cincau kan biasanya cuma minuman dan setahu saya kayaknya yang ditonjolkan dari Desa Selur ini minuman. Kalau saran dari Chef sendiri apa yang harus diolah lagi dari cincau? Ya, tak kasih tahu ya, negara kita itu kaya raya. Di negara lain itu hampir ada orang yang nggak bisa makan karena memang tanahnya nggak bisa ditumbuhin apa-apa. Kalau Bapak Ibu punya potensi seperti itu, kalau memang capek untuk yang level nasional, lari ke ekspor, Pak. Nah itu nanti akan dibantu teman-teman yang punya relasi di klub ini, ya akan coba bantu misalnya, oke hubungi ke sini aja untuk ekspornya. Karena itu, nah kita biasanya mencocokkan cincau itu paling mirip secara international branding dengan apa. Misalnya itu sangat mirip dengan puding kaolingkau yang dari Chinese. Nah, kita akan masuk cincau untuk nembak pasar itu, tapi dengan informasi bahwa ini nggak pahit. Nah, itu dikemas sedemikian rupa, kita main ekspor. Kalau Bapak berhasil nembus pasar ekspor untuk nembak produk yang substitute dari kaolingkau itu tadi, Bapak Ibu desanya bisa maju banget. Kayak gitu sih. Oke, jadi bisa dicari ya, Chef ya. Bisa, semua bisa. Kita tuh kaya, cuman kita ini belum berpikir ke sana. Nah, itu yang biasanya kita tim dari CEC ini akan bantu teman-teman. Ayo, kamu ini bisa kaya, gitu loh. Bisnismu ini bisa dikembangkan. Begitu. Ini wadahnya sudah ada seperti itu. Baik, saya ke pertanyaan berikutnya, Chef. Idealnya berapa produk atau menu untuk memulai bisnis? Apakah satu produk dengan berbagai variasi atau 2-3 produk untuk awal? Satu, kalau fokus itu sukses. Kalau misalnya banyak tapi nggak fokus juga percuma. Ya satu, tapi fokus itu pasti sukses. Jadi biasanya gini, chef itu ngelihat komitmennya ya. Jadi misalnya yang dilakukan apa? Oke, setiap pagi saya nyari reseller. Kalau dilakukan setiap itu, mau produk apapun ya pasti sukses. Cuman ya dilakukan enggak, itu loh. Langkah-langkahnya biasanya ke situ. Ke kinerja operasional kalau masalah sukses enggaknya itu. Satu aja tapi difokuskan. Ya. Berikutnya Chef, ya satu aja apapun ya untuk bidang apapun ya Chef, nggak cuma bisnis kuliner ya, tapi yang penting fokus gitu ya. Berikutnya pertanyaan dari Kota Serang atau Serang nih ya. Berapa margin yang ideal untuk bisnis kuliner? Apakah disarankan 15-20% atau bisa lebih dari itu? Silakan Chef. Memang rata-rata 15-20 itu biasanya untuk hotel ya, kuliner hotel. Tapi kalau Bapak Ibu biasanya untuk yang kondisi misalnya pasar konvensional itu 30-40 masih memungkinkan. Kalau yang tradisional itu bisa sampai di angka 60%. Itu luar biasa loh. Itu keuntungannya bisa banget. Apalagi lo bisa buka pasar ekspor. Itu akan luar biasa. Ya. Kita lanjut ke berikutnya. Ini berkaitan dengan logo dan branding. Apakah logo produksi dan brand produk harus sama? Logo produksi saya Dapur Prima warna hijau dan untuk brand produksi jamu siap minum kemasan botol warna kuning orange. Bagaimana juga untuk produk menu makanan ayam, bebek dan sebagainya? Apakah bisa sama dengan warna dari brand yang sebelumnya?
Silakan Chef. Oke, jadi memang di dunia itu ada namanya tren, namanya itu hipnokuliner ya. Pokoknya jadi gini, kalau dia makan itu ilmunya, dia biasanya orang itu lebih suka warna merah, warna coklat. Kemudian lebih dengar ada suara, lebih ada senang yang ada kriuk-kriuknya. Nah, makanya kalau semua iklan pasti harus keluarin suara itu, ngesreng itunya seperti itu. Nah, itu konsep itu yang diterapkan banyak di tren-tren sekarang ini, termasuk warna. Jadi survei itu membuktikan kalau kamu minum ya, kalau ada warna merah, warnanya merah, itu kesan di otak itu kayak minumnya itu manis gitu, enak seperti itu. Boleh dicek aja kalau teman-teman lihat minuman warna merah kayaknya oke lah ya. Tapi kalau ada warna biru atau hitam, apa yang ada di benaknya teman-teman? Pikir dulu. Ya, jadi memang warna itu penting. Kalau makanan itu yang warna yang biasanya paling menarik itu coklat dan kuning memang. Coklat dan kuning. Yes. Nah, itu kayak misal kalau kita ngelihat bebek panggang warnanya coklat itu kayak ngiler gitu kan ya. Nah, makanya untuk makanan biasanya memang dipilih warna coklat dan kuning. Kalau misal teman-teman bilang, waduh nggak inovasi chef, nggak boleh dong inovasi. Loh, masalahnya kembali ke konsumen. Konsumenmu tuh sukanya kuning sama coklat, kamu kasih warna biru. Ya, resikonya ke penjualanmu, tapi terserah akan kembali ke teman-teman kayak gitu. Cuman ada sudah patokannya. Nah, tinggal teman mau ikut seperti apa kayak gitu. Baik, berikutnya ini dari Brau Kalimantan Timur. Saya agak cepat ya, Chef, karena masih banyak pertanyaannya. Resepnya apa untuk meningkatkan cita rasa nasi goreng? Jadi sepertinya salah satu peserta ini adalah penjual nasi goreng. Punya warung di kampung yang jual nasi goreng yang cukup lumayan laris dengan harga terjangkau hanya 10.000 per porsi. Nah, untuk meningkatkan cita rasa nasi goreng yang saat ini memang sudah cukup terjangkau dan laris tuh apalagi tipsnya, Chef? Silakan. Oke. Jadi kalau cita rasa itu pilihannya cuma 2. Bapak Ibu ambil dari rasa umami yang natural. Berarti Bapak Ibu gunakan tomat, ikan laut, jamur. Itu umami alami ya. Keju juga nilainya cukup tinggi umaminya, hampir 9. Makanya menu-menu yang ada 4 bahan ini biasanya itu laris. Karena memang menimbulkan cita rasa yang nikmat. Ya, yang kedua pakailah produk gini, kan ada banyak chicken powder, fish powder. Nah, gunakan itu. Itu memang digunakan untuk industri. Jadi kalau Bapak Ibu mainnya sudah industri, pakailah produk industri. Di luaran sana, misalnya Bapak tahu merek M ya untuk chicken powder atau merek R. Ternyata kalau Bapak Ibu menghubungi Pak Lukman, ternyata untuk industrial itu ada chicken powder yang ekstraknya itu 12% lebih tinggi, harganya lebih murah. Memang untuk industri. Nah, itu Bapak Ibu yang harus tahu. Supaya Bapak Ibu nanti pakainya yang itu. Itu bener kasih sak jumput aja nasi gorengnya tuh nikmat banget. Enak banget dan harganya murah. Ada micinnya, ada tapi sedikit dan itu lebih natural karena dia itu ngambil dari ekstraknya ikan, ekstraknya jamur dikombinasi, masuk ke pabrik, masuk ke lab, di riset keluar produk itu. Nah, kita kalau misalnya orang awam buru-buru riset ya nggak mungkin. Tanya yang jualan snack itu, semuanya ngambil produk yang ready yang dari industri. Kenapa? Kita nggak usah riset. Tapi sudah jelas pokoknya pakai ini enak. Pakai itu. Itu. Tinggal Bapak Ibu pilih produsen yang benar. Misalnya sudah terdaftar di BPOM, sudah ada SNI-nya, tetap ngikutin kaidah-kaidah yang dianjurkan pemerintah. Betul. Baik. Ya. Berikutnya, Chef, bagaimana tips untuk membangun bisnis kuliner yang bertahan lama, bukan hanya bertahan dalam jangka pendek saja? Silahkan. Oke, paling gampang itu bonding emosional ya. Kalau teman-teman punya bonding emosional sama konsumen itu dijamin langgeng ya. Rata-rata kafe yang langgeng itu pasti pemilik ownernya yang pegang sendiri di depan. Saya ingat waktu chef makan masakan Jepang ya, itu baru buka di Surabaya namanya depannya S ya. Waktu kita datang itu dikasih pertama kali ya, ini tak icipin. Kita bilang nggak usah. Oh nggak apa-apa ini gratis. Nah, ikatan bonding itu yang walaupun mahal, chef tetap balik lagi. Jadi bonding emotion itu yang harus diciptakan. Kayak apa? Yaitu nanti setiap produk pasti berbeda treatmentnya.
Tapi boleh nanti kalau ada kesempatan, kalau Chef bisa bantu satu persatu, monggo. Chef sering mentoring itu di Food Startup Indonesia. Beberapa teman juga ikut di sini. Itu biasanya satu persatu untuk coachingnya. Ya. Oke. Food Startup Indonesia ya, Chef ya? Ya, yang punya backcraft itu Pak Engki. Oh, oke. Jadi kalau misalnya ada yang berminat dari teman-teman yang hadir di sini, caranya gimana, Chef ya? Jadi itu ada programnya tersendiri, ya. Jadi itu kan dari Kementerian Perindustrian Perdagangan ya, kalau salah. Nah itu daftar. Jadi ada banyak untuk ikut demo day itu ada linknya. Silakan dibuka sendiri aja. Ya, Food Startup Indonesia itu biasanya sudah keluar. Ya, untuk di tahun ini sudah ada. Teman-teman boleh daftar. Jadi kalau sudah masuk di situ juga nanti bisa dibantu untuk pendanaan. Chef kalau nggak salah bagi duitnya itu di tahun 2018 itu bagi-bagi duit. Jadi yang butuh duit ayo daftar, tapi ngikutin aturan dari pemerintah, syarat-syaratnya jelas, tak kasih duit kayak gitu. Lumayan, maksimal 200 juta. Itu dari pemerintah ya. Seperti itu. Pendanaan sifatnya pinjaman atau apa ya, Chef? Hibah. Oh, hibah. Wow. Keren banget ya. Oke, luar biasa. Itu bagi 3 miliar kan, dari Pak Jokowi dikasih 3 miliar. Oke. Jadi teman-teman banyak yang dapat ya. Tapi ya itu harus punya izin resmi apa semuanya. Dari 1000 sekian yang lolos cuma 25. Iya. Tapi itu oke banget. Ya, itu oke sekali tuh. Hibah. Saya pikir pinjaman, tapi ternyata hibah. Luar biasa tuh. Pinjaman ada lagi. Jadi pinjaman itu biasanya kita ada kelas namanya demo day. Kalau produknya bagus, itu kan yang ngisi adalah investor-investor. Dia akan invest ke produknya Bapak Ibu. Yang seperti dilakukan Pak Harun sama Endeavor itu loh, Pak. Oh, iya. Harun kan punya Endeavor. Nah, seperti itu. Cuman ini versi pemerintah. Ya. Baik, kita lanjut ya. Bapak Ibu nanti bisa explore lebih lanjut foodstartupindonesia.com. Silakan saja tadi Chef Hugo juga sudah. Ya. Itu pemerintah pasti bukan .com, pasti Tapi ini tulisannya foodstartupindonesia.com, Chef. Platform di peningkatan internet ya. Ya boleh, monggo. Platform peningkatan kapasitas ekonomi kreatif. Yes, betul. Kuliner pertama di Indonesia ya. Ya, silakan Bapak Ibu nanti bisa explore juga, dan juga nanti bisa tanya-tanya juga sama Chef Hugo, bisa DM melalui Instagramnya Chef Hugo juga ya. Tak konfirmasi ya, yang maksudnya Chef Founder itu begini, kan itu program pemerintah. Kemudian kita ada beberapa yang tertarik untuk melatih mereka. Kita bikin komunitas sendiri namanya Food Startup Indonesia. Pusatnya di Jogja sih, seperti itu. Tapi kita punya di Surabaya, di Bandung, ada di beberapa daerah. Nah itu yang biasanya kita ada WhatsApp grupnya di sana. Baik. Kita lanjut Chef ke pertanyaan berikutnya dari Hong Kong. Bagaimana cara menangani untuk produk musiman? Contohnya sekarang ini kue kering, nastar banyak dipesan di musim lebaran aja, tapi habis itu hilang. Silakan Chef. Nggak apa-apa, itu kayak ambilnya hit and run. Ada kesempatan ambil, nggak apa-apa, jalan terus. Jalanin aja ya Chef ya. Karena itu memang harus menyesuaikan ya Chef ya. Yes, menyesuaikan. Oke. Soalnya kan juga kita ngasih THR juga nggak setiap bulan toh. Cuma di bulan itu aja, jadi ya hit and run. Oke, ini pertanyaannya ada yang mirip-mirip, jadi saya skip ya Bapak Ibu untuk yang mirip-mirip. Kemudian atau harus saya, ini ada lagi dari kepala desanya ya, apakah saya harus pasang support by Ciputra e-Club supaya bisa cepat langsung jreng? Nggak ada masalah, nanti bisa dicantumkan. Kalau di sini Bapak sudah menjadi member di Ciputra e-Club, nanti bisa member of Ciputra Entrepreneurs Club, seperti yang dilakukan oleh member yang sudah tergabung di Ciputra e-Club. Baik, berikutnya pertanyaannya adalah dalam masa pandemi ini apakah bisnis makanan ringan atau cemilan itu masih ada peluang dan harus mulai jual dari mana, Chef? Silakan. Oke. Peluangnya masih besar ya. Peluangnya masih besar. Ya. Starting mulai jualnya itu kalau memang sudah biasa main reseller, ya main reseller. Ya, tapi kalau enggak ya harus dari itu, biasanya iklan. Testimoni, paling gampang tuh iklan testimoni. Iklan testimoni ya. Yes, karena kan jangkauannya luas, mainkan digital, lari ke digital, makanya nggak bisa digital belajar, karena industrinya sudah ke situ. Kita sudah masuk ke civil era 5.0, itu sudah semuanya teknologi. Di Jepang itu semuanya sudah robot. Nah nanti ini akan keluar lagi yang baru, namanya Wisdom Society 6.0. Jadi nanti yang teknologi digabung sama kearifan lokal.
Nah, itu nanti itu lebih oke lagi. Tapi tetap ada teknologinya loh. Teknologinya tetap nempel loh. Jadi teman-teman makanya harus memacu diri yang dulunya nggak bisa iklan, cepat buka YouTube. Di situ banyak cara-cara teman-teman bisa promosi, dapat duit dari aplikasi-aplikasi media sosial. Itu lumayan. Jadi nggak selain jualan keripik, teman-teman juga bisa dapat duit dari Instagram, duit dari YouTube, duit dari Facebook. Itu another income yang teman-teman harus perhatikan juga. Open mind-nya, ya, seperti itu. Baik. Berikutnya, bagaimana tips membuat kuliner yang cocok bagi program diet? Silakan, Chef. Oke, jadi gampang. Tinggal Bapak Ibu cari komunitasnya, ditanyain lu mau makan apa. Nanti tak bikinkan. That's it. Itu sudah jelas, komunitasnya jelas, maunya apa, dikasih. Jangan, aku punya ini loh, kamu mau nggak? Dia pasti akan lihat, oh kalau dia cocok ya dia beli, kalau dia nggak cocok nggak. Jadi yang paling kita lakukan pertama adalah survei. Ya, survei ke komunitas makanan sehat itu, lu butuhnya apa sih? Kendalamu apa? Misalnya, oke, kendalaku adalah aku malas masak, padahal aku pengen diet. Oke, range harga berapa yang paling cocok untuk aku bisa harga cateringan yang kamu mau? Aku cuma mau 15.000. Nah, dari 2 itu teman-teman sudah bisa atur. Oke, kita akan buat menu diet harga 15.000, yang mau ada berapa orang? Dicek dulu, ada 300, sikat gitu. Jadi survei dulu. Surveinya lewat mana? Ya jalan keliling pergi sebar angket atau nanya bisa. Berikutnya, Chef, usaha kuliner apa yang cocok bagi ibu rumah tangga yang harus mengurus dan maksudnya mengurus masalah rumah tangga ya, tapi bisa mendapatkan penghasilan? Silahkan, Chef. Ngurus rumah tangganya itu ngapain aja? Takutnya dia dari pagi sampai malam nggak ada waktu, terus apa yang mau dulu nggak bisa. Dia ngurus siapa? Misal anaknya 5 masih balita, pasti susah ya. Kalau dia cuma ibu rumah tangga ya, reseller sih oke sih. Reseller ya. Yes, kamu tinggal nggak usah produksi toh, tinggal broadcast. Aku ada ini loh, siapa mau? Oke, tinggal nanti kamu telepon ke orangnya yang punya barang, kiriman ke sini ya, gitu. Atau nanti dropship juga bisa ya? Kenapa? Dropship juga bisa ya, Chef? Ya, dropship bisa. Lebih simpel lagi ya? Yes. Oke. Berikutnya, Chef, perihal brand identity. Jadi peserta ini, Bu Diana, tertarik pemilihan warna yang Chef tadi jelaskan. Kalau memilih warna black dan silver untuk produk Bu Diana ini, apakah sudah cukup tepat? Produknya itu produk kulit, Chef, handmade. Black sama silver. Bukan produk makanan. Nggak apa-apa sih. Nanti dicek ya. Tata kasih tahu. Aku ada bukunya juga sih, ngecek sih. Oke. Boleh nanti ini Bu Diana Agustin kan yang dari Pandaan itu toh. Nanti WA Japri aja. WA Japri, Bu. Ya, member kok itu juga. Oh iya, baik. Saya berikutnya, bagaimana cara menentukan sebuah produk dan branding yang sesuai dengan target pasar? Bagaimana menentukan sebuah produk dan branding yang sesuai dengan target pasar? Jadi ya pasar misalnya gini, yang lagi tak cari hashtag ya, nasi itu paling tinggi adalah nasi goreng. Hashtag paling tinggi ya. Nasi kotak itu baru nomor 5 apa nomor 6. Ya. Nah, biasanya kita akan buka tuh hashtag yang pertama, kita klik, kita akan ngecek seperti apa sih nasi goreng yang paling diminati itu kayak apa. Nah, kita lihat, oh ternyata nasi gorengnya itu nasi goreng kampung. Oh ternyata nasi goreng ikan asin. Ya sudah, dari situ Bapak Ibu catat, oke, yang paling banyak itu seperti ini. Kayak misalnya nasi bungkus. Ternyata nasi bungkus yang like-nya paling banyak, yang ratusan, yang ribuan, itu nasi bungkusnya kayak gini loh. Oh berarti yang paling diminati itu ini. Oke, aku akan buat yang model begini. Udah, tapi tak tambahin ini aja. Siapa tahu, kita juga ngetes pasar, kalau tak tambahin ini orang lebih suka enggak. Misalnya tak kasih kerupuk yang apa gitu ya. Kalau di sana kerupuknya kerupuk udang, Ibu kasih kerupuk yang apa, yang lucu-lucu. Nah, kita cek. Karena dilihat ternyata orang itu pesennya nasi kotak yang modelnya lucu-lucu, yang banyak like-nya. Ya udah, kita inovasi di sananya. Udah lempar pasar.
lempar pasar, dievaluasi. Kalau bagus, go ahead. Terus nanti kita cek lagi produk apa yang di pasar hashtag-nya paling banyak. Sekarang gampang kok. Kalau dulu kita memang harus keliling, sebar angket itu gak zaman. Iya. Terus sekarang bisa ngecek lewat Instagram. Makanya kalau teman-teman punya Instagram, jangan didiemin. Itu adalah ladang uang. Banyak yang nggak mau follow up biar keren. Kita orang follow kita nggak usah follow mereka. Salah besar teman-teman. Yang harus dilakukan tetap follow back. Follow back itu kunci utama. Kan rame, nggak apa-apa. Memang tujuannya kita tuh kita tahu konsumen kita yang kenapa dia nge-add Instagram kita. Yang ada adalah kita sok bagus lah. Nggak ada yang kita nggak usah full back, semua orang udah follow kita. Nggak akan bertahan lama teman-teman. Sekarang zamannya kita harus action. Ya, pentelengin tuh yang nge-follow teman-teman. Itu adalah ladang uangnya teman-teman. Serius. Jadi follow sebanyak-banyaknya ya, Chef ya? Iya, malah kalau All bisa back follow ya. sebanyak-banyaknya. Oke. Ya. Bapak Ibu juga nanti pemasaran melalui Instagram, terutama Instagram bisnis juga akan diajarkan di Ciputra Entrepreneurs Club di tanggal 24 April ini, tapi memang eksklusif hanya khusus untuk member. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club, silakan Bapak Ibu bergabung supaya bisa mendapatkan banyak sekali pelatihan-pelatihan yang eksklusif hanya diberikan khusus untuk member untuk menunjang peningkatan dan pengembangan bisnisnya Bapak Ibu. Satu pertanyaan lagi ya, Chef, terakhir. Baik. Pertanyaannya, bagaimana cara mengembangkan bisnis kuliner dari warung kecil yang sudah dibangun 30 tahun yang lalu oleh keluarga? Apa yang harus pertama kali dikembangkan terlebih dahulu? Karena kebetulan peserta ini adalah penerus dari warung tersebut. Silakan, Chef. Kecil seberapa kecilnya? Maksudnya omsetnya berapa gitu mungkin ya, Chef, Bisa sebulan? ngomong aja enggak apa-apa. Lebih Yang nanya spesifik itu, ya. Ini Pak Eka atau Bu Eka ya? Pak Eka atau Bu Eka Prakoso, boleh kasih keterangan tambahan omsetnya berapa dari warungnya gitu. Jadi punya gambaran juga ya apa yang harus dikembangkan terlebih dahulu. Mungkin sambil nunggu, Chef, kalau boleh saya boleh. satu pertanyaan. Jadi sekarang ini kan memang eranya kita masuk ke dunia digital. Tetapi kan sebenarnya kalau kita lihat bisnis kuliner ini kan tidak bisa dilepaskan dari taste, kemudian dari ambience, dua hal itulah, dari taste kemudian dari ambience-nya juga. Ya. Seberapa penting sih, Chef, kita punya offline presence untuk bisnis kuliner kita? Atau ya udah fokus ke online aja? Oke. Jadi gini Pak Hengki, kalau data surveinya itu memang ada market yang senang offline, ada market yang online. Oke. Jadi market yang offline itu memang dia disuruh beli online ya oke lah, tapi dia lebih senang nongkrong, dia lebih senang social life-nya itu ada di tempat dia bisa beli. Misalnya kayak toko oleh-oleh, dia kayak kalau nggak ke toko oleh-oleh itu kayaknya kayak nggak ada feel belanja shoppingnya. Nah itu masih ada, market itu masih ada. Jadi kalau dibilang market offline itu ya harus punya, tapi yang anak milenial market sekarang itu dia enggak butuh offline oleh toko offline. Ya, jadi mereka yang generasi X, Y, Z ini lebih gampang percaya. Nanti sudah kecentok ya wes gak beli lagi. Beda sama generasi kita tuh, kita masih pengen gak enak gak beli lo ya. Nah, gitu. Tapi kita pengen nyobain dulu gitu, Chef ya. Ya. Ngerasain testernya dulu. Kalau sekarang enggak ya. Lihat fotonya bisa. Betul. Tapi banyak yang juga ngelihat foto dia sudah percaya. Iya. Jadi marketnya kalau dibilang ya bervariatif, makanya itu yang ngurus nanti sistem yang ada di media sosial. Bapak Ibu nggak usah bingung. Jadi Bapak Ibu tinggal maunya apa, nanti iklannya itu akan menyasar ke orang-orang yang Bapak Ibu mau. Makanya branding itu penting. Bapak Ibu harus tahu aku pasar marketku tuh siapa. Supaya nanti di waktu ngisi, kan kita suruh ngisi itu formnya yang ada di marketnya berapa, nggak bisa asal nanti berarti kan luas, bayarnya mahal. Nah kita tujuannya kan bayarnya murah, tapi nembaknya tepat. Nah itu makanya perlu branding, biasanya gitu. Jadi biasanya kalau mau ditanya angkanya berapa, itu yang tahu sih sistem yang ada di media sosial.
nanti dia bisa nyasar sendiri. Itu akan nembak ke orang-orang yang sesuai dengan apa yang kita mau. Biasanya seperti itu. Apa tergantung pricing dan produknya sendiri, Chef? Contoh nih, misalnya saya kayak kopi, kan ada yang mereknya dari luar gitu, yang depannya S, itu kan memang dia kelihatannya memang orang offline presence-nya sangat penting gitu, Chef. Ya, karena tadi brandingnya dia itu adalah membangun social life. Social life. Bukan ke online. Jadi dia sudah Betul, jelas. Dia disuruh online, oke, itu aku lakukan, tapi secondary target, yes. Primernya dia memang visinya, misinya itu as a social life. Jadi dia memang besarnya di situ. Untuk kerja gitu, tempat untuk nongkrong, kafenya gitu ya. Betul, betul. Makanya dia menciptakan segala sesuatunya itu yang berhubungan sama brandingnya tadi. Visinya dia sebagai social life. Gitu. Dan beda dengan yang kopi yang depannya K. Ya, itu dia memang yang depannya K malah lebih ke Tugo ya, Chef ya. Ya, Tugo. Makanya itu branding penting karena itu akan nyasar ke marketnya. Jadi waktu kita iklan, Starbucks akan menyasar orang yang memang senangnya nongkrong. Nah, kalau yang kopi K itu akan menyasar orang yang biasanya beli kopinya itu Tugo. Nah, yang ngatur itu nanti sistem. Makanya saya suka kalau punya sesuatu yang sifatnya bersistem kayak CEC itu loh. Jelas. Itu makanya aku ikut. Gitu. Siap. Ini udah dijawab. Ini salah satu member kita juga. Betul. Thank you, Chef. Sama-sama, you're welcome. Karena aku merasa banyak keuntungannya sih. Betul. Aku banyak kenal relasi baru, ya, kenal beberapa investor juga, bahkan Pemkot juga kerjasama sama kita, karena melihat komunitas kita yang mayoritas pebisnis seperti itu. Baik. Ini pertanyaannya masih abstrak ya, Chef ya. Dijawab omsetnya hanya 25 sampai 30, lagi ditanyakan juta atau berapa gitu. Chef mau jawab atau kita mungkin akhiri gimana, Chef? Silahkan. Ya, oke. Jadi kalau itu masih level 25 sampai 30 juta itu memang bisa dibilang kecil tapi nggak kecil-kecil amat ya. Sekarang mau diviralkan nggak? Karena kalau diviralkan itu harus punya konten, kemudian harus dilihat produksinya itu mumpuni nggak. Kalau misalnya tiba-tiba yang datang langsung 3.000 orang. Ya, nah kalau misalnya aku maunya dibesarin kayak apa? Buka cabang warung. Kalau buka cabang warung kan besar modalnya. Atau mau diviralkan saja, dikenal sebagai warung yang apa? Ya, kalau memang mau begitu itu gampang, tinggal kita cari konten, diviralkan, pelanggannya banyak. Tapi kalau misalnya mau berkembang lebih besar, nah itu kita lihat dari produk yang ada di etalase, itu mana yang bisa lari ke frozen misalnya. Jadi misalnya produknya itu paling enak adalah ikan bakarnya, ikan ikan pari bakar. Nah itu bisa nggak di frozen? Kalau bisa nanti di dapur belakang itu fokus ke itu untuk masuk ke industri yang berbeda. Jadi offline-nya cuma di warung itu, tapi kita sudah masuk industri yang berbeda, frozen food. Kayak gitu. Nah itu jadi nanti kita rubah pelan-pelan. Misalnya kalau orang yang datang ke sana dibilangin, kalau mau bawa pulang juga ada loh kita yang bekunya. Jadi kalau hujan nggak usah repot-repot ke sini. Tinggal masak di rumah aja. Kita punya bekunya. Silakan gitu. Jadi itu mulai lari ke situ kalau mau dikembangkan. Itu nggak perlu modal besar, cuman paling produksinya ditingkatkan sedikit awal. Nanti semakin banyak ya terus bertambah itu bisa. Terus pindah jalur ya. Ngomong-ngomong mengenai frozen food menarik juga sih, Chef. Sebab saya pernah itu kalau nggak salah kebetulan di salah satu usaha milik teman dari istri saya, dia itu memfrozen foodkan nasi goreng. Bisa. Nah, itu jadi kira-kira apa, ada semacam tips dari chef nggak? Kira-kira apa sih yang istilahnya kadang-kadang kan nasi goreng di-frozenin, aneh juga ya. Apakah prinsipnya semua makanan bisa di-frozenin atau bagaimana, Chef ya? Iya,
semua bisa difrozenkan tergantung teksturnya ya. Jadi kalau misalnya yang model daun-daun tipis itu enggak bisa. Oke. Biasanya permasalahan cuma di sayur-sayuran, tapi selebihnya protein dan karbohidrat tidak ada masalah. Jadi bisa memfrozen mie goreng, paling sayurnya nanti dipilih yang modelnya wortel itu oke. Tapi nggak bisa yang modelnya kayak sawi hijau itu pasti nggak bisa. Ya, ada trik khususnya. Tapi semua makanan bisa difrozenkan seperti itu. Dan pasarnya besar, mengingat jumlah apartemen juga makin banyak, itu pasarnya besar. Ya. Interesting. Tapi bisa, karena itu konsep pengawetan makanan paling tradisional. Ya. Itu aja meninggal di mana kutub utara aja berapa puluh tahun ya tetap kayak begitu. Jadi semuanya bisa diawetkan. Semuanya bisa difrozenkan ya. Bisa. Jadi terutama yang protein dan karbohidrat ya. Cuman memang sayur harus hati-hati gitu ya, Chef. Ya, sayur milih. Ya. Oke. Baik. Baik, terima kasih Chef Hugo dan juga Pak Hengki. Kita masuk ke sesi berikutnya, fast answer session ya. Chef Hugo silahkan dipilih salah satu jawaban dari pertanyaan yang akan saya ajukan. Siap-siap, Chef? Ini harusnya ada background nih, suara deg-degan gitu ya. Kita mulai. Chef atau dosen? Dua-dua. Milih salah satu. Boleh, pilih salah satu, Chef. Ini chef, rektornya chef. Lagi nonton ini. Pilihnya apa, Chef? Chef. Kenapa? Kalau boleh tahu. Itu branding saya. Oke. Itu udah personal brandingnya ya. Yes. Berikutnya, online atau offline? Online. Kenapa, Chef? Karena eranya sudah ke sana semua. Oke. Ya. Yang terakhir, lebih efektif. Dan lebih efektif, betul sekali. Sangat efektif. Dapur atau kampus? Kampus. Oh, tadi pilihnya chef atau dosen, Chef. Ini dapur atau kampus, kenapa kampus ya? Karena kan aku sebagai chef tutorial. Aku mengajarkan ke teman-teman, ini loh yang benar. Makanya aku memang hatinya untuk edukasi. Tapi dari sisi chefnya. Luar biasa. Nanti Chef bisa kita undang lagi ya sebagai narasumber untuk berbagi lebih banyak lagi ya, Chef ya. Monggo. Siap membantu. 1,5 jam kurang nih, Chef. Iya, betul. Masih banyak pertanyaan yang masuk nih. Iya, ada 39 pertanyaan. Mohon maaf Bapak Ibu, kita belum bisa bacakan satu persatu. Saya mau bertanya terakhir untuk Chef Hugo sebelum kita tutup. Apa pesan Chef Hugo untuk peserta webinar sore hari ini, terutama yang punya hobi masak dan ingin mengubah hobinya tadi menjadi profit? Silakan Chef, terakhir. Oke, kalau dari chef yang penting itu zaman sekarang itu harus membuka wawasan ya. Karena di luar sana banyak hal positif yang kadang kita tidak terpikirkan ya. Nah, itu kita harus benar-benar membuka wawasan untuk menerima saran yang terbaik. Tapi ingat, harus dipilah-pilah. Itu aja sih. Oke. Sama bangun branding yang benar ya. Betul. Karena itu long lasting. Betul. Yang terakhir dari Pak Hengki, ada pesan penutup Pak atau pesan penutup sih untuk peserta yang hadir pada sore hari ini. Bagaimana mereka kalau mau mulai usaha dan ingin menjadi seorang entrepreneur? Silakan Pak. Ya, pertama-tama thank you buat Chef Hugo buat waktunya. Sama Pak Hengki. Buat sharingnya yang luar biasa, Chef. Thank you. Jadi seperti yang tadi disampaikan juga oleh Chef Hugo, jadi ayo teman-teman bisa bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club. Ciputra Entrepreneurs Club itu memberikan empat manfaat. Yang pertama adalah peningkatan skill entrepreneurship. Yang kedua bisa digunakan sarana untuk mengumpulkan modal. Kemudian yang ketiga meningkatkan relasi, bisa memperluas pasar bisnis, mengembangkan usaha dan mencari peluang-peluang bisnis yang baru. Kemudian yang keempat tentunya adalah proteksi, karena bagaimanapun sebagai seorang entrepreneur, bukan entrepreneur pun tetap perlu proteksi, apalagi seorang entrepreneur gitu. Dan selain hal itu, di dalam Ciputra Entrepreneurs Club kita juga bisa mulai mengubah dan membentuk identitas dan mindset kita. Seperti yang disampaikan oleh almarhum Pak Ciputra, kita harus mulai dengan mindset. Jadi yang orang lain bilang nggak mungkin, kita harus bisa. Jadi kalau yang mungkin aja yang kita kerjakan, ya orang lain juga mengerjakan hal yang sama. Maka itu ya kita mindset itu perlu diubah. Memang kalau kita mau jadi entrepreneur, kadang kita cuma lihat hasilnya aja. Saya pengen jadi entrepreneur karena saya pengen punya uang banyak, punya mobil mewah atau punya rumah mewah. Tapi kita lupa bahwa untuk mencapai itu ada proses yang harus dilalui dan untuk
menjalankan proses itu perlu konsistensi dan perlu kedisiplinan. Dan supaya kita disiplin, maka kita perlu perlu merubah identitas diri kita dulu gitu. Kita perlu melatih dan fokus ke depan. Jadi di dalam Ciputra Entrepreneurs Club ini kita dilatih juga untuk supaya ayo kita fokus ke depan. Jangan melihat yang ada sekarang gitu. Misalnya contoh yang paling gampang lah. Mungkin beberapa dari peserta webinar atau bahkan banyak dari peserta webinar yang sore hari ini bergabung ada yang menjadi karyawan ya, termasuk saya seorang karyawan juga gitu, seorang pekerja yang setiap bulan kita menerima gaji. Berapa banyak dari kita yang pada saat terima gaji langsung kita disiplin mengalokasikan misalnya 20-30% dari gaji kita untuk masuk tabungan investasi yang ke depan akan kita gunakan untuk misalnya buka usaha atau mengembangkan usaha yang kita rintis. Nah, mungkin nggak banyak. Yang ada malah ya mungkin bayar utang dulu, sisanya dikonsumsi, nanti akhir bulan kalau ada sisa ditabung gitu kan. Dan kebanyakan nggak ada sisa akhirnya. Nah itu seorang entrepreneur tentunya harus berubah hal tersebut. Kita harus mulai dengan ya kalau saya mau menjadi seorang entrepreneur, saya punya penghasilan tetap, saya harus alokasikan terlebih dahulu. Nah, dengan bergabung dalam Ciputra Entrepreneurs Club, kita dilatih melakukan itu karena salah satu syarat bergabungnya adalah membeli produk Ciputra Life Saver di mana ada premi bulanan yang harus dibayarkan dan premi tersebut akan membentuk nilai akun dan nilai akun tersebut ke depan bisa digunakan untuk modal usaha atau untuk dana darurat atau untuk misalnya pendidikan anak, apapun yang kita butuhkan di masa depan. Jadi artinya kita mempersiapkan masa depan kita. Nah, kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak almarhum Pak Ciputra, untuk sukses kita perlu 5D. Dream yang pertama, impian. Tapi dream aja nggak cukup. Ya kalau dream aja kita nggak melakukan apa-apa ya akhirnya ya nggak dapat apa-apa. Tapi kita perlu dibarengi dengan desire, keinginan. Perlu dibarengi juga dengan dorongan, drive. Kemudian perlu dibarengi dengan determination, pantang menyerah. Ya, walaupun kita jatuh, bangun, jatuh 1000 kali, bangun 1001 kali. Kemudian perlu dibarengi juga dengan disiplin. Karena tanpa 5D itu pasti kita tidak akan bisa sukses. Kemudian hal lain yang diajarkan adalah value. Yang ini kita pegang teguh di Ciputra Group, tentunya Chef Hugo juga tahu value yang diturunkan oleh almarhum Pak Ciputra. Kita kalau mau jadi entrepreneur itu perlu entrepreneur arah Ciputra W itu perlu value IPE. Yang pertama integritas. Artinya kalau kita mau jadi seorang entrepreneur harus dapat dipercaya dan dihormati serta berperilaku utuh sesuai dengan moral dan etika. Kalau kita jadi entrepreneur kemudian tidak mempertahankan kejujuran, moral, dan etika, ya mungkin kita bisa sukses tapi tidak akan bertahan lama. Kemudian kita perlu profesionalisme. Profesionalisme kita perlu kompeten dan bertanggung jawab, menghasilkan yang terbaik. Ya, ini kalau kita nggak bisa profesional, ya kita nggak akan sukses. Karena kualitas kerja kita, deliverables yang kita berikan kepada klien atau stakeholder, itu tentunya akan membangun reputasi kita. Ibarat seperti yang disampaikan Chef Hugo, membangun branding, kita perlu proses. Kemudian yang terakhir adalah entrepreneurship. Entrepreneurship itu Pak Ciputra, almarhum Pak Ciputra selalu menyampaikan bahwa bagaimana seorang entrepreneur bisa mengubah kotoran dan rongsokan menjadi emas. Selalu menjadi pelopor, menciptakan peluang yang inovatif. Jadi itu yang kita share ke teman-teman juga yang di dalam Ciputra Entrepreneurs Club, sehingga ke depan visi yang ingin kita capai adalah bagaimana kita menciptakan entrepreneur Indonesia yang tangguh, yang sukses, tapi yang punya integritas, punya profesionalisme, dan punya entrepreneurship juga. Itu aja dari saya, Ben, dari Mbak Beni. Buat teman-teman yang belum bergabung dalam program Ciputra Entrepreneurs Club, ayo langsung hubungin orang yang mereferensikan teman-teman untuk bergabung dalam acara webinar ini.
atau bisa juga menghubungin bisnis support kita. Nanti nomornya bisa disampaikan di kolom chat atau kolom Q&A supaya bisa langsung bergabung dalam Ciputra Entrepreneurs Club. Thank you, Baik. Ben. Baik, terima kasih Pak Hengki. Bapak Ibu, saya mau umumkan 2 penanya terbaik pada sore hari ini yang berhak mendapatkan merchandise dari Ciputra Entrepreneurs Club. Yang pertama adalah Pak Suprapto dari Desa Selur, yang kedua adalah Bapak atau Ibu Rey dari Hong Kong. Silakan untuk Bapak Ibu yang namanya saya bacakan bisa menghubungi atau bisa chat langsung ke host atau admin kami. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Chef Hugo yang sudah bersedia menjadi narasumber pada acara Entrepreneurs Talk sore hari ini. Terima kasih ya, Chef. Sama-sama. Thank you, Chef. Sama-sama Sukses Pak Hengki. selalu. Ya, Ya. jangan kapok-kapok. Enggak, nanti kita akan undang lagi, Chef. Kita Tenang aja. disuruh undang lagi nih, Chef. Jangan kapok-kapok. Ya, sama kita akan buat workshop juga ya, Chef, terkait Yes. bisnis kulineri ya. Yes. Baik, terima kasih juga untuk Pak Hengki yang sudah berkenan hadir di sore hari Terima ini. kasih, Beni. Makasih, Mbak Beni. Thank you. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sampai dengan akhir acara di sore hari ini, kami semua pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di acara Ciputra Entrepreneurs Club berikutnya. Salam Selamat entrepreneur. berpuasa juga buat Bapak Ibu semua Ya. yang menjalankan ibadah Selamat puasa. menunaikan ibadah puasa. Ya. Selamat berbuka puasa. Sebentar lagi silakan Chef Hugo dan Pak Hengki kalau mau live juga boleh, monggo. Ya, terima kasih. Thank you. Ya.